and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Hujan dan gerimis sepertinya setia menemani perjalananku kali ini. Dengan Iman di sini dan selamat datang di channel Imanta Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita mau camping ke daerah Cijeruk. Namanya Pangkalan 39. Estimasi dari Waze itu 1 jam 30 menit. Dan semoga sesuai dengan estimasi ya, nggak ada pakai nyasar-nyasar. Oke teman-teman, ikutin terus perjalanan kita. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe. Dan tentunya jangan lupa tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Terima kasih dan selamat menonton. Nah, buat teman-teman kalau sudah masuk jalan Cihideng dan udah ngelewatin toko bangunan Langgeng Jaya, ini saya pakai Waze ya, diarahin itu lewatin dikit toko bangunan, terus ada masjid, diarahin masuk ke jalan itu ya. Itu jangan diikutnya teman-teman, memang jaraknya lebih pendek, cuma 2,2 kilo, tapi medannya cukup ekstrim. Kalau untuk mobil yang ground clearance-nya rendah itu udah pasti nyangkut. Saya pakai expander aja tuh nyaris nggak bisa liwat ya, jadi terpaksa tuh dari satu sisi ban sebelah kiri saya taruh di tengah, yang kanan saya jadi makan di pinggiran jalan. Karena setelah kampung ini nih, di ujung kampung ini tuh jalanan itu batu, mungkin itu dikhususin buat jalur buat lewat truk ya, buat ngangkutin hasil bumi ya, sayur atau apapun itu. Dan untuk mobil keluarga itu nggak rekomen banget lewat sini. Ini kita juga karena nggak tahu ya, akhirnya sampai masuk ke sini, cuman ya harus pilih-pilih jalan gitu, karena banyak yang cukup dalam itu lubangnya. Kalau untuk jalan sepanjang di kampung ini bagus sih, cuman hanya sempit. Kalau papasan juga nggak bisa, kita harus cari pagar warga yang pas kebuka atau ada halaman yang kosong, kita bisa masuk ke situ. Saya juga pas nyampe sini sempat berpapasan sama truk, hanya saja nggak direkam karena istri saya udah terlanjur panik. Jadi dia lebih milih untuk mengarahin saya masuk ke mana gitu. Dan di titik ini adalah ujung dari jalan beton yang mulus, dan kita sudah mulai masuk jalan bebatuan dan sedikit menyempit. Mungkin jalannya nggak menyempit, cuman karena ada tanaman di kiri kanan, mungkin ya ada batang atau daunnya itu
menjorok ke arah jalan jadi terasa lebih sempit. Dan dari titik ini lokasi camping kita yaitu Pangkalan 39 sebenarnya sudah terlihat di sisi sebelah kanan ya, di samping bangunan yang warna merah bata ini. Kalau kita nengok ke sebelah kanan sudah terlihat. Gintung. Iya. Ini masuk. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking. Dan alhamdulillah jam 8:16 kita sudah sampai di lokasi dan kita langsung menuju ke kafling yang sudah kita booking untuk meng-setup tenda karena cuaca cukup mendung dan sebentar-sebentar gerimis, jadi kita buru-buru dirikan tenda saja. Fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around. Dan di bulan Desember ini cuaca itu memang cukup ekstrim ya, hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Cijeruk. Anginnya cukup kencang dan sudah 8 bulan ini tenda Eukaliptaku ini istirahat. Baru kali ini dibuka dan langsung disambut dengan angin yang kencang. Sebenarnya sedikit ngeri ya, takut frame yang atas itu patah. Dengan berbagai pertimbangan ya, untuk tidak memakai flashlight di saat angin kencang, tapi kita tetap memilih memasang flashlight karena
Tujuannya itu biar lega karena ada anak-anak kan biasa tuh untuk bermain duduk santai itu kalau nggak pakai flashlight rasanya sempit ya. Jadi kita sekalian coba uji kekuatan dari flashlight ini. Dan perlu teman-teman ketahuin ya, kalau mau camping di sini, kalau mau pasang flashlight itu minimal itu pakai pasak ukuran 30 cm ya. Soalnya saya pakai yang ukurannya kurang lebih 15 sampai 20 mungkin. Itu kecabut. Jadi kalau untuk yang tiang flashlight itu harus minimal yang 30 cm. Pas lagi tengah malam tiang flashlight kita tuh pada rubuh, kecabut karena ada angin yang cukup kencang. Dari berbagai kegiatan yang bisa kita jalanin, tapi mengapa pilih camping? Dan ini juga salah satu pertanyaan dari teman-teman saya sendiri, saudara, bahkan mungkin orang tua saya sendiri ya. Apalagi di saat musim hujan dan angin seperti ini. Buat saya sih kalau camping itu bisa mengajarkan rasa tanggung jawab, gotong royong, kerjasama gitu ya. Atau bahasa kerennya apa itu ya, kalau nggak salah teamwork. Kalau salah dikoreksi dah, soalnya lidah singkong sih. Tapi bohong lagi nih. Kalau untuk info dari manajemen sih katanya untuk siang ini sampai besok itu udah full ya. Jadi mungkin malam ini bakalan rame karena sudah full untuk semua area coveringnya. Dan hampir sepanjang hari hujan itu turun dengan intensitas yang bervariasi, mulai dari yang cukup deras dengan angin, hujan rintik-rintik, bahkan ada yang cuman seperti apa namanya embun gitu ya. Buat mereka yang belum pernah ngalamin namanya camping mungkin melihatnya kayaknya udah males kali. Cuman kalau buat kita sih ya, kalau udah turun hujan gini suasana malah jadi syahdu dan nikmat banget rasanya tuh. Jadi apa namanya, enak aja, nyaman gitu. Kita tuh di alam tuh dengar suara rintik hujan gitu, rasanya tuh semacam kayak relaksasi gitulah, menenangkan. Dan suasananya tuh memang candu banget kalau udah di dalam tenda turun hujan.
Dan untuk siang ini area camper van baru terisi 4 kafling ya, yang lainnya mungkin masih dalam perjalanan. Dan cuaca terpantau cukup mendung ya. Di belakang tendaku itu, di atas itu harusnya terlihat ada Gunung Salak kalau nggak salah, masih tertutup kabut gitu. Dan itu di belakang itu ada kisah berkemah itu, salah satu channel yang kita tonton yang menggiring kita ke sini. Dan ini ada keluarga Al Ghazali yang sempat mau diriin tenda tapi hujan jadi ditunda. Sekarang udah reda, mereka udah mulai mau pasang flashlight. Pas banget apa nyampe hujan. Bau banget ya. Wanginya. Sama itu. Ini pohon yang kecil juga pohon cengkeh. Banyak ya baunya, apa bau rempah gitu ya. Iya boroko kata Dede. Lagi ituan di kampung langsung udah. Sama sih Dede mau ngopi? Hah? Mau ngopi? Ini taruh di belakang. Nah, nyalain air. Nah, Sepin nih pada selip karena tanahnya cukup ini Bon. becek ya, kena air hujan. Hey. Cukup Dan banyak-banyak. cukup becek. Una ngomongnya jadi ingat sama ayo gimana? Kurang kemarin. Ya kan nggak tahu. Di dekat itu ayam.
Minyak mateng tuh, Dek. Ya, kenceng anginnya tuh, nyampe pada kabur. Telat. Superman. Nasi yang kayak apa? Kak, nasi yang kayak apa? Yang branded. Ke brand. Yang ada emas itu kekalupan yang mana? Ya nanti bakalan muncul Monty, tapi Monty-nya belum di leher, Dek. Tuh selimutnya kotor, Dek. Tuh. Ngapain lagi, Bro?
mau masak itu goreng apa gitu, tapi takut angin. Ada pempek emang. Gak boleh. Ini emang porsinya tuh ikatannya nggak seimbang banget tendanya. Yang satu ini tarik ke sini, yang satu tariknya ke pelek. Iya. Jadi kayak gini, satu kekuatan di sini, satu kekuatan di sini. Jadi iya miring-miring. Itu kan atasnya kendor, ini kendor. Tapi itu juga tuh miring tuh. Oh, udah lihat lebih besar. Aku ngomong apa lagi? nanti ke depannya bagi batu. Iya benar. Nyawat nggak? Kamu mainan apa? Blockers. Oh, lagi dipasangin. Blockersnya ikut camping. Kalau kurang terang lampu yang itu taruh di situ deh. Lampu yang di box putih itu diambil. Nah, taruh situ, ntar terang. Awas ngelundung. Nggak tahu apanya, pompanya mati apa gimana, nggak ngerti ya. Malam ini di Cijeruk pakai tenda yang udah hampir setahun ya, belum dibuka ya nih, baru dipakai lagi. Terakhir dipakai di Sarangan udah berapa bulan ya. Baru dibuka setelah dari Sarangan. Jadi kalau view dari camping ground Pangkalan 39 ini tuh cakep banget. Kalau lagi cerah di siang hari, di belakang ada Gunung Salak, hadap ke depan ada Gunung Gede, dan di malam hari itu view city light-nya itu 360 derajat. Cantik banget. Sebenarnya kalau lagi cerah nggak mendung itu ya, antara sore atau di pagi hari itu pasti cakep. Jadi kayak city light-nya udah masih kelihatan, terus
gunungnya juga udah nampak, itu pasti cakep banget. Cuman sekarang lagi musim hujan ya, lagi puncaknya kayaknya ya. Angin juga cukup kencang, hampir merata di seluruh penjuru negeri. Sepertinya kompor habis kena tampias, jadi sedikit susah untuk dinyalakan. Main apa, Dek? Nggak tahu ya, mungkin. Tapi kalau di ini udah kelihatan merah ya. Coba pegang, panas nggak ini kan? Kalau dari situ kaplok. Namanya apa ini? Ayam bakar madu. Yes. Iya. Bumbunya emang ada campuran madunya. Ada madu, ada bawang putih, cabai. Madu, bawang putih sama cabai. Oh iya, itu wadahnya kan panas ya, jadi leleh ya. Baunya udah wangi aja nih. Aduh. Dedek. Hah? Seperti ini ya penampakan settingan tenda dari belakang. Jadi sebagian sampingnya tuh sebagian kita ikat ke velg mobil, dan mobil kita taruh samping itu biar bisa menghalau angin ya. Dan jalanannya kondisinya seperti itu, seperti medan off-road habis diguyur hujan. Tapi sih next kedepannya sih
akan dibikinkan jalur tapak dari beton ya untuk jalur ban, jadi nggak becek. Tapi meskipun becek, tanahnya bukan model yang lengket di sendal atau sepatu ya, hanya becek aja, tapi bukan model yang lengket banget gitu. Dan viewnya tuh bener-bener candu banget nih, nggak ada obatnya. 360 derajat itu city light. Siang hari depan ada gunung gede, di belakang ada gunung salak, jadi indah banget. Dan di sini tuh tenang, nggak berisik kendaraan, suara kendaraan lalu lalang gitu kan. Kalau camping di deket puncak pas tuh kemarin, pemandangannya bagus, tapi kan suaranya dari kendaraan bising. Kalau di sini sih bener-bener tenang banget, sunyi, hanya ada suara alam ya, hanya ada suara angin, suara tonggeret, suara jangkrik gitu sih. Sisanya ya suara riuh, suara anak-anak ngobrol sih. Enak, bener-bener tenang sih. Ini PR-nya cuma emang jalurnya aja ini, nanti kalau udah dikasih beton untuk jalur ban kendaraan itu jadi nggak selip ya, jadi bakalan enak, nggak takut becek gitu ya. Soalnya ini bikin becek kan ban mobil nih, jadi mobil lewat ke bejek-bejek terus. Kalau cuma dipijak sama kaki mah aman saja harusnya. Jangan nanti dipoto. Tapi enggak ambil. Itu ya, minjem. Ya ampun deh, kamu lihat saya sekarang udah ngapain. Minjem dong. Pakai tangan aja sih. Kena tangan nanti. Pinjam apaan, Dek? Ini tomatnya tinggal separuh kak. Sepertinya sudah ada yang mulai itu nyalain kembang api ya. Jadi salah satu momen yang ditunggu-tunggu saat camping, salah satunya ya ini ya, saat makan bersama gitu kan, ada bikin api unggun atau perapian, jadi makan bareng itu serasa nikmat. Dan di sini rame-rame, masing-masing itu pada seru-seruan dengan keluarga masing-masing ya, jadi suasana nampak meriah. Dan inilah yang saya nantikan, momen ini sebenarnya setiap camping dimanapun, kapanpun ya. Kalau camping bareng keluarga ya momen ini yang saya tunggu. Jadi saya pikir benar juga apa kata Bapak Anu ya, kalau traveling itu bukan soal kemana, tapi dengan siapa kamu melewatinya. Kayak saya bareng keluarga cuman ke Ciceruk aja udah bahagia gitu kan. Benar juga kata Bapak Anu.
Bis. Sepertinya malam pergantian tahun akan segera dimulai ya, nampak dari kejauhan itu udah banyak yang bakar kembang api ya. Kalau untuk campers yang ada di 39 sih nggak ada yang bawa petasan atau kembang api ya. Di sini kan para penikmat, jadi cukup kesini nikmatin, biar mereka yang bakar, kita yang nikmatin gitu kan. Kita bisa lihat view-nya itu muter gitu. Jauh ya. Terus jauh. Iya. Mau bawa bangku sini, duduk sini. Oke. Hmm? Bawah. Bawa kemana? Itu yang di depan situ. Satu kota. Dari tujuan. Yang kedua. Untuk pertama kalinya ya dalam sejarah hidup ini jadi sampai bingung melihat kembang api, kami dari segala arah penjuru muter ini. Kembang api itu naik kemana-mana tuh, kiri kanan, ke depan belakang, kiri kanan gitu. Semuanya jadi sampai bingung ini mau lihat yang mana itu. Serentak. Dan untuk semuanya ya, saya ucapkan Happy New Year buat kalian semua yang merayakan tahun baru 2026. Kalau saya pribadi kesini hanya camping pas momennya malam tahun baru ya.
karena tahun baru setiap ada tanggal merah ataupun libur saya pasti camping. Dan kebetulan banget ini pas momen malam tahun baru dan saya beruntung banget bisa berada di Pangkalan 39 dan menyaksikan ini semua. Lengkap tuh. Layarnya kecil yang nggak kelihatan habis Johnson. Mana? Dia hilang. Itu di sana. Klip-klip. Iya, klip-klip kejauhan. Di kacamata bunda bunyi hijau. Jadi belum ngantuk. Belum mau begadang. Ini udah lagi begadang. Lihat kembang api lagi, Dek. Masih di kejauhan. Udah nggak ada.
Toilet udah keluar, Pak. Iya, ada di bawah ya? Iya udah. Iya. Tapi ini belum. Belum ya. Tapi Ambil saringannya. Saringannya ambil. Kayaknya belum nyala ya. itu punya kakak menyemaknya. Mana? Pas. Oh, nggak bisa ceplak kayak gitu, nggak bisa. Oh, malah udah ada yang cabut kali. Oh enggak lah. Aduh, kunci. Oh di paling dikasih paling ujung ya. Kayaknya bunda juga harus jarang. Jarang apa? Mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Biar mahir. Terus. Oh, mundur. Tungkirin. Dan akhirnya hari ini tanggal 1 Januari, hari Kamis ya, Kamis 1 Januari 2026, jam 10:08 kita
melakukan persiapan untuk check out ya. Kita membongkar dulu untuk bagian flash seatnya. Sebelumnya perintilannya kita udah ringkas, kita udah masukin ke mobil dan menyisakan tenda ya, karena tadinya mau langsung cuman ada sedikit krimis jadi sedikit tertunda. Gimana kita? Belum mandi nih, belum mandi. Gak ada air. Miring aja sebenarnya ada. Iya. Nih tendanya Kisah Berkemah tuh. Males dah. Udah lagi prepare. Itu di bawah masih lanjut? Enggak, Pulang juga? Oh, oke. Nah, kita nonton nih si Al nih lagi bongkar tenda nih. Kurang L sama Dul nih gak datang bantu ini. Kalau yang ini yang ada kaitannya. Nah, demikian camping kita semalam yang cukup panjang ya, setahun ya. Kita datang di sini di 2025 dan saat ini sudah masuk 2026, 1 Januari. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe ya. Dan jangan lupa tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Sangat diterima untuk kritik dan saran ya, masukan dari kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.